nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan. Selamat malam jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari malam hari ini kita sama-sama untuk boleh menyembah Tuhan, untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir tengah umatnya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Engkau yang layak Tuhan, terima sembah kami Tuhan. Engkau yang layak Tuhan, terima kemuliaan, kehormatan, kemasyuran. Kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari katakan, ku hidup karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah
sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkaulah pusat penyembahan kami ya Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami muliakan. Haleluya. Haleluya. Bagimu pujian kami, bagimu sembah kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah. Kami meninggikan nama. Besar Tuhan layak disembah. Besar Tuhan layak dipuji. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Amin. Pengagungan kami, pujian kami hanya bagi Tuhan. Amin. Sembah dan puji puni tahta-Mu ya Bapa. Ya Tuhan. Sembah dan puji Haleluya. puni tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat hati kami Menyembah-Mu untuk menyembah dalam roh Tuhan, dan kebenaran. untuk memuji Tuhan. Memuji-Mu, meninggikan. Begitu berharganya Tuhan saat kami dalam hadirat Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, Amin. ada ketenangan Tuhan dalam hadirat-Mu yang dunia tidak pernah berikan bagi kami. Ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, Dia yang layak kita sembah. Kau yang layak. Makasih Tuhan. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak.
ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak. Malam hari ini hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Yes, amin, amin. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak. Amin. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan untuk Selamanya. 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 Kaulah pusat penyembahan kami. Pusat penyembahan. Di dalam roh dan kebenaran. Hidup kami untuk menyenangkan-Mu, untuk Ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Hanya Yesus yang layak. Ku hidup Hanya untuk Engkau, menyenangkan-Mu. Yesus kami sembah. Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi dengan lembut katakan pujian ini. Hanya Dia yang layak kita sembah. Mari pusatkan pikiran kita untuk menyembah Dia. Dengan lembut sekali katakan, Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang layak menerima segala pujian. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan rasa syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Allah, Allah kami yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, kami nyatakan Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di
pujian. Terima puji. Sebab Kau yang layak kami agungkan tinggi, Yesus. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kami naikkan syukur, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, Raja kami, Yesus. Kau Allahku yang layak setiap Terima segala pujian. Datang tinggikan Allahku yang layak disanjung tinggi. hanya Engkau yang Layak ku agungkan, Allah yang layak terima pujian. Terima glory bagimu. Segala kami menaikkan bagimu, Yesus. Kau Allahku yang dahsyat, Kau Allahku yang maha kuasa. Kau pencipta segala yang ada. Kami tinggikan, kami sanjung Engkau. Kami hormati Engkau. Haleluya. Oh Yesus, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yes Lord. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan lagi, sebab Kau layak terima puji. Sungguh Kau yang layak. Sebab Kau layak, Kau layak terima pujian. terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau
Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sanjung tinggi. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami mau mengakui Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Kau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau, agar kami Tuhan jadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyanjung Engkau tinggi di atas segalanya Tuhan Yesus. Kami mau menikmati Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Hanyutkan kami dalam aliran Roh Kudus-Mu. Izinkan kami menemui kasih-Mu Tuhan, menemui kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Wow, dahsyat. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Wow. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kita akan nyatakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin. Dan ku datang menyembah-Mu
Apakah sungguh kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, apapun yang terjadi, kami tetap mau katakan Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya, Mega, haleluya. Katakan dengan segenap hati, apapun pergumulan hidupmu, kita mau melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Karena Dia tidak pernah mengecewakan setiap hari. Kita akan angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan kita Yesus. Kita akan menyatakan hanya Dia yang layak kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku sembah, kami katakan Tuhan, ku sembah, oh Tuhan, ku sembah, oh Tuhan. Dengan segenap hati katakan, ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Dengan sungguh hati kita akan katakan dengan penuh hormat, ku sembah, ku sembah, amin. Ku sembah, oh Tuhan.
segalanya Tuhan. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau Allah yang kami percayai, Kau Allah yang setia sepanjang umur hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap mau katakan, Engkaulah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, memberikan kami kemenangan, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Topang setiap kami dengan kasih-Mu, kebaikan-Mu nyata, kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami serahkan seluruhnya hidup kami. Sama-sama kita akan katakan, amin. Shalom saudara, senang sekali kalau di hari ini kita bisa kembali memuji, menyembah Tuhan dalam ibadah worship night. Dan saya percaya setiap pujian dan penyembahan yang dinaikkan betul-betul mengingatkan kita kembali tentang kasih-Nya Tuhan. Membuat kita semakin bersemangat, membuat kita semakin beriman, semakin maju terus untuk menyenangkan Tuhan. Dan hari ini saya Jessica Abraham mau mengajak setiap dari kita untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini yang saya beri judul Allah berkuasa memulihkan. Kalau saudara ada di depan laptop, di depan gadget, saudara boleh ketik Allah berkuasa memulihkan sebagai tanda iman kita bahwa betul Allah berkuasa untuk memulihkan setiap dari kita. Saya mau mengundang kita untuk membaca ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 126 ayat 1-2. Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Amin. Saya mau tanya kepada saudara yang mendengarkan khotbah ini. Siapa yang di sini pernah rusak HP-nya, laptopnya, atau mungkin mesin cuci atau kulkasnya? Kita tahu kalau HP, laptop, mesin cuci, atau kulkas rusak, kita harus pergi kemana? Tentu dibawa ke tukang servis. Dan bukan tukang servis sembarang tukang servis. Tentunya kita akan cek apakah ini tukang servis yang official. Walaupun ada beberapa tukang servis yang tidak official. Tapi yang official yang memang sudah diminta oleh produsennya menjadi tempat di mana kita bisa membetulkan alat-alat tersebut. Itu adalah tempat yang sangat tepat, tempat yang terjamin. Saya tahu ada beberapa orang mungkin seperti saya, kalau sedang membetulkan alat elektronik pertama dikocok dulu. Kalau masih belum berjalan dikeplak dulu. Tentu itu mengandung resiko karena bukannya menjadi semakin baik malah bisa jadi semakin buruk. Ya memang kadang kalau dikocok atau dikeplak tiba-tiba jalan lagi alatnya. Tapi kita tahu itu hanya sementara. Nah di dalam kehidupan kita seringkali kita seperti itu. Ketika ada masalah dalam hidup kita, kita sok tahu, kita berusaha untuk menyelesaikannya sendiri. Tapi pertanyaannya, kalau barang elektronik saja kita tahu kalau rusak harus dibawa ke produsennya, mengapa kita seringkali ketika ada masalah dalam hidup kita, kita justru membawa permasalahan itu ke tempat-tempat yang salah. Padahal tempat-tempat itu hanya memberikan solusi yang sementara. Misalkan beberapa dari kita ketika ada permasalahan, kita lari ke teman kita. Tapi ketika teman kita sudah meninggalkan kita, mereka punya pekerjaan, mereka pulang ke rumah masing-masing. Kita tidak bisa curhat sama mereka 24 jam. Atau ada orang-orang yang ketika punya masalah berlari ke pekerjaan. Menyibukkan diri, bekerja siang malam banting tulang. Kenapa? Ketika ditanya, oh ya biar saya capek, begitu pulang ke rumah saya bisa tidur. Tapi apa terjadi? Kalau saudara sakit, tetap saudara tidak bisa bekerja bukan? Berarti solusi yang ditawarkan oleh kesibukan pekerjaan itu hanya sementara.
Ada orang-orang yang lari ke hobi, entertainment, main olahraga, sepeda, sepak bola, futsal, golf, dan lain-lainnya. Atau ada juga yang hobinya nonton Netflix ya atau YouTube dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, ketika entertainment berlalu, apakah masalahnya selesai? Saya mau sampaikan, kalau engkau tahu bahwa hal-hal itu sementara dan hanya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sanggup untuk memulihkan, tentu kita akan berlari kepada Tuhan ketika kita punya masalah. Sebab tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Dia tangani. Dan juga tidak ada terlalu kecil, saudara. Masalahmu yang sekecil apapun Dia peduli untuk menolong kita dan memulihkan kita. Hari ini di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, kita melihat ada sebuah permasalahan yang dialami oleh ibu-ibu yang sedang mengadakan pesta, termasuk Ibu Yesus di sana sebagai undangannya, juga Yesus dan murid-muridnya yang datang diundang ke sana. Di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai kedua, firman Tuhan katakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya sama seperti kita, ketika ada acara, tentu yang ditakutkan adalah jangan-jangan makanannya tidak cukup. Kalau habis, biasa yang tercoreng itu adalah orang yang mengadakan hajatan. Di kebudayaan di Israel, sesuatu pesta, misalkan ada orang melakukan pesta dan ketika makanannya kurang, ini adalah sesuatu yang bahkan bisa dituntut katanya secara hukum. Karena ini sesuatu yang sangat memalukan. Dan Ibu Yesus tahu, biasa kita kan ya kalau lagi ngurusin konsumsi ibu-ibu biasa di sana. Dan menarik sekali ketika ada permasalahan, Maria Ibu Yesus datang melapor kepada Yesus. Mengapa demikian? Sebab Maria tahu Yesus bisa diandalkan. Sebab Maria tahu Yesus peduli. Nah ini juga sama. Kalau kita ada masalah, mari teladani Maria. Kita datang bukan sama orang lain, tapi kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Langkahnya sudah tepat. Tapi ternyata kita bisa lihat, kita akan lihat bagaimana Yesus memulihkan itu berbeda caranya, waktunya dengan ekspektasi kita. Dan kita mau melihat apa yang menjadi respon Maria serta orang-orang di sana. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang terlibat dalam pengadaan mujizat Yesus yang pertama di kota Kana. Saya mau bacakan ayat yang keempat masih dalam Yohanes pasalnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ini kebenaran yang pertama yang kita ingin sama-sama renungkan dalam hidup kita. Yesus bisa memulihkan. Yesus peduli terhadap keadaan kita. Tetapi waktunya itu berbeda dengan waktu kita. His time is not our time. Waktu Tuhan itu bukan seperti waktu kita. Seringkali kita bertanya sama Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa ya dalam keluarga saya terjadi hal ini yang buruk saya rasa. Kenapa ya ketika saya kecil saya mengalami ini. Kenapa ya Tuhan gak dari dulu selamatkan keluarga saya? Kenapa Tuhan gak dari dulu melakukan mujizat dalam hidup saya? Tapi ingat saudara, prinsip ini. Ketika Tuhan senyap seakan-akan dia tidak melakukan sesuatu. Bukan berarti dia diam. Di dalam kesenyapan Tuhan sedang melakukan sesuatu perkara yang luar biasa. Meskipun kita tidak menyadari atau kita belum bisa melihat. Artinya belum sesuai dengan waktu kita. Tapi ingat dan percaya.
Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Sama seperti Maria, dia belajar percaya, dia belajar sabar, dia belajar bersiap. Karena di ayat yang kelima firman Tuhan katakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya pelayan-pelayan ini diminta untuk bersiap, sedia mendengarkan apa kata Yesus. Sehingga kita akan lihat ada mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, memulihkan keadaan. Maukah hari ini kita tetap percaya, kita tetap sabar, kita tetap bersiap untuk mendengar apa kata Tuhan, dan tetap yakin bahwa meskipun tidak sesuai dengan waktu kita, tapi Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Lalu apa yang dilakukan? Selain kita percaya, kita sabar, kita siap, kita tahu bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan waktu yang terbaik. Dan saat kita bersiap, kita melihat di ayat yang ke-6 dikatakan oleh firman Tuhan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ini adalah cara kerja Yesus yang lain. Kalau tadi kita lihat waktu Tuhan bukan waktu kita, sekarang kita lihat cara Tuhan, cara kerja Tuhan bukan cara kerja kita. Kenapa ya Tuhan Yesus menggunakan tempayan untuk pembasuhan kaki? Sementara pembasuhan kaki itu sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang dikerjakan oleh pelayan yang paling rendah. Karena dulu belum ada mobil, motor, kendaraan, belum ada sepatu. Orang Israel berjalan dengan kasut semacam sendal. Mudah kotor, kena pasir, dan ketika masuk ke rumah dia harus membasuh kakinya dulu. Saya kalau jadi pelayan berpikir kenapa Tuhan gak pakai misalkan tempayan air untuk menampung air minum. Kenapa yang dipakai tempayan untuk mencuci kaki? Nah inilah kadang cara Tuhan bekerja itu beda dengan cara yang kita pikirkan. Tapi apa yang menjadi teladan pelayan? Mungkin mereka dalam hatinya bertanya-tanya, ngapain ngisi tempayan pembasuhan kaki sampai penuh? Tapi apakah mereka membantah? Tidak. Mereka mengikuti dengan taat, dengan setia. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kalau ada orang yang jahat, kita harus mengampuni. Di waktu susah, kita harus terus menabur. Ini nggak make sense. Tapi ingat, apa yang menjadi cara Tuhan bukan sebagaimana yang kita mengerti dengan cara kita. Tapi kalau kita ikut cara Tuhan dengan setia, dengan taat, terjadi mujizat. Ketika air dicedok dibawa ke pemimpin pesta, tiba-tiba saja air berubah menjadi air anggur. Kapan terjadi perubahannya? Tidak tahu. Alkitab tidak mencatat. Tapi yang pasti, ketika mereka taat menuangkan air, mencedok, dibawa ke pemimpin pesta. Ketika mereka taat dan bergerak, disitulah terjadi mujizat. Meskipun cara Tuhan berbeda dengan cara kita, tetapi ketahuilah cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Dan kalau saya perhatikan dalam Alkitab, ketika Tuhan mengadakan mujizat, ketika dia melakukan pemulihan, dia selalu memulai pekerjaannya dengan apa yang kita punya, bukan dengan apa yang tidak kita punya. Orang di sana yang pesta punya tempayan-tempayan air pembasuhan kaki dan itulah yang Tuhan Yesus pakai. Di dalam firman Tuhan kita lihat ada anak kecil, 5 roti, 2 ikan. Dan itu yang dipakai Tuhan memberi makan 5.000 orang. Ali-ali Daud menjadi senjata untuk membunuh Goliat. Tuhan gak pakai pedang Daud karena Daud tidak punya pedang. Tuhan tidak pakai misalkan perisai Daud karena perisai tidak Daud gunakan. Tapi Tuhan pakai ali-ali. Begitu juga dengan Musa.
tongkat Musa digunakan jadi alat. Dan kita lihat inilah cara kerja Tuhan. Artinya apa yang kita punya kita libatkan, kita serahkan sama Tuhan. Entah itu talenta kita, personality kita, kepribadian kita. Karena kalau kita berbicara soal pemulihan, apalagi pemulihan dalam keluarga, Tuhan pasti pakai kita menjadi alatnya. Dalam kehidupan kita kalau ada sesuatu yang Tuhan ingin pulihkan, kita ingin Tuhan pulihkan, mari kita pakai secara maksimal. Talenta kita, panggilan kita, pekerjaan kita. Dalam keluarga kita ikut aktif terlibat. Bukan mengandalkan nanti pendeta yang bawa pemulihan. Nanti sahabat atau teman yang bawa pemulihan. Tidak. Kita yang harus taat dan terlibat aktif. Karena hasilnya ayat firman Tuhan di ayat yang ke-9 dikatakan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Maukah saudara belajar percaya bahwa Allah sanggup memulihkan? Ketika ada permasalahan, hampiri Yesus dan percayalah, meskipun waktunya bukan waktu kita, kita meneladani Maria. Tetap percaya, tetap sabar, tetap bersiap mengikuti firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dan meskipun caranya berbeda dengan cara kita mau serta terlibat, taat secara aktif di dalam rencana Tuhan. Dan ini yang kita percaya. Ketika kita beriman, trust, punya faith, iman dalam Tuhan. Dan karena iman kita bergerak, obey. Tentu ini dengan bantuan Roh Kudus. Tidak mudah, tapi tidak mustahil kalau dengan bantuan Roh Kudus. Beriman, bergerak, dan terjadi pemulihan. Hari ini saya berdoa buat saudara yang rindu mengalami pemulihan. Ayat firman Tuhan bilang ketika Allah memulihkan keadaan. Keadaannya seperti orang yang bermimpi. Mungkin ada sesuatu yang rusak dalam hidupmu. Dan saudara bilang, aduh Tuhan pasti gak bisa pulihkan. Percayalah Allah sanggup memulihkan. Allah akan memulihkan. Dan saya mau berdoa kiranya pemulihan terjadi dalam hidupmu. Dan bukan itu yang menjadi tujuannya. Tetapi biarkan saudara mengalami Tuhan lebih sungguh, lebih luar biasa lagi. Dan saudara bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang sekelilingmu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, hari ini kami berdoa. Kami percaya Allah sanggup memulihkan. Kalau ada saudara kami yang mendengar khotbah ini dan merasa ada sesuatu yang rusak dalam hidupnya, biarkan mereka mengambil tindakan iman seperti Maria, seperti para pelayan, sehingga mereka mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Kalau yang sakit engkau sembuhkan, yang berdoa meminta sesuatu engkau yang jawab Tuhan. Dan kami percaya biarkan hal ini membawa kami lebih melekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.